الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى صلاحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Baik, ikhwah sekalian, insya Allah kita mulai saja daurah dan kajian Dzulhijjah kita. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa masalah penting seputar 10 awal pada bulan Dzulhijjah. Ya, yang pertama kita akan bahas adalah ta'rif, definisi. Kemudian yang kita akan bahas berikutnya adalah khasais, keutamaan bulan Dzulhijjah, amalan-amalan yang dianjurkan dan ditekankan untuk diamalkan pada bulan ini. Kemudian kita juga akan membahas tentang beberapa fikih udhiyah ya, tentang fikih kurban ya. Sip. Langsung saja ya, ikhwah, untuk mempersingkat waktu dan agar tidak terlalu larut malam, kita akan membahas pokok bahasan yang pertama. Yang di sini kita sudah pilihkan beberapa apa namanya komponen campuran dari ilmu ya, biar nggak terlalu melebar pembahasannya. Sip. Yang pertama kita akan bahas ya ikhwah, yaitu adalah fadlu ashri Dzulhijjah. Keutamaan bulan Dzulhijjah. Ya, jadi bulan Dzulhijjah ini alhamdulillah ya, kita sekarang bertepatan dengan negara Indonesia, kita sudah masuk di tanggal 7 Dzulhijjah. Ya, afwan, 8 Dzulhijjah. Sudah 8 Dzulhijjah. Adapun saudara kita yang berada di Jazirah Arab sana yang sedang melaksanakan haji, maka bagi mereka sekarang sudah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi di sini ada ikhtilaful matali' ya, yang nanti insya Allah kita akan bahas berkaitan tentang hal ini bersama dengan khilaf dan apa namanya taksil al-mas'alah, perincian masalah sehingga kenapa ini bisa jadi berbeda. Setelah nanti kita akan bahas. Baik, yang kita bahas pertama adalah fadlu ashri Dzulhijjah, yaitu keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan keutamaan berkaitan dengan hal ini ya ikhwah, itu banyak sekali asar atau nas yang menyebutkan akan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Baik keutamaan itu disebutkan di dalam Al-Quran maupun Al-Ahadith, dan begitu pula dengan ijma', kesepakatan para ulama mujtahidin akan keutamaan bulan ini. Yang pertama disebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Nah, kemudian di kalimat berikutnya dikatakan minha arba'atu hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merinci 4 bulan haram ini di dalam hadisnya, salasun mutawalliyat ya, yaitu 3 bulan haram itu datang secara berturut-turut ya, sedangkan apa namanya satu yang terpisah. Baik, kemudian ikhwah sekalian, adapun di dalam hadis Nabi ya, di dalam hadis Nabi juga disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini adalah putra dari Ibnu Abbas ini namanya adalah Abdullah Ibnu Abbas ya. Jadi Abbas ini adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal amalu fi ayyam afdal minha fi hadhihi, yani ayyam al-ashr. Ya, tidak ada amalan ya yang paling utama ya dilakukan di hari-hari kecuali pada keutamaannya melebihi hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi maksudnya adalah sebuah amalan yang jikalau dilakukan itu memiliki keistimewaan di hari-hari lain, maka keistimewaan itu lebih baik daripada hari yang lainnya, dan lain-lainnya itu yaitu pada bulan
Zulhijjah, yaitu 10 hari awal pada bulan Zulhijjah. Bahkan para sahabat sampai bertanya, apakah keutamaan ini lebih baik daripada jihad ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan walal jihad, walaupun dengan jihad. Jadi lebih utama amalan yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ya, kemudian beliau menistisna, mengecualikan illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Kecuali seorang laki-laki itu keluar, ya, kemudian, ya, jiwa dan hartanya tidak kembali, ya, tidak ada satupun yang kembali darinya, baik dari jiwa dan hartanya, ya, maka itu yang bisa mengalahkan amalan yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kemudian di riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, "Ma min ayyamil 'amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Dan tidak ada hari-hari yang jikalau melakukan amalan saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, ya, kecuali 10 hari awal, ya, amalan yang dilakukan di 10 hari awal pada bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan akan keutamaan bulan Dzulhijjah itu sendiri, atau 10 hari bulan Dzulhijjah itu sendiri, dan amalan-amalan yang dilakukan di awal-awal hari itu menandakan akan keutamaannya. Dan banyak sekali ya sebab yang berkaitan tentang ini di berbagai riwayat yang lain yang ada. Kemudian adapun di dalam Al-Qur'an lagi ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Coba diperhatikan ya ikhwah sekalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan waktu fajar dan bersumpah dengan malam yang 10. Malam yang 10. Nah, tidaklah Allah itu bersumpah dengan nama-nama makhluknya kecuali hal tersebut memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah malam yang 10. Nah, di sini ya sebab disebutkan di sini tafsirnya oleh Ibnu Katsir walayalil ashr al-muradu biha ashru dzulhijjah kama qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahidin minas salafi wal khalaf. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Al-Imam Ibnu Katsir. Hanya saja kalau kita menelaah penafsiran mengenai makna walayalin ashr, malam yang ke-10, maka di sini setidaknya ada 4 riwayat penafsiran. Ada 4. Ini ada 4 riwayat penafsir. Dan kalau kita lihat makna layal, ya, itu maknanya adalah malam. Sehingga dari sini, ya, dari pijakan bahasa yang dipahami layal di sini adalah maknanya malam, lail, ya. Maka para ulama di sini ada yang menafsirkan maknanya adalah apa? Kita pakai bahasa Indonesia saja biar gampang, ya. Mungkin di antara antum ada yang tidak bisa bahasa, mungkin kita pakai bahasa Indonesia. Baik. Ada yang mengatakan yang pertama di sini maknanya ya 10 10 malam, ya. Maksudnya adalah 10 hari terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan makna 10 layal ini selain maknanya adalah malam, terkadang makna layal ini di dalam bahasa Arab itu digunakan juga maknanya sebagai makna ayam, hari-hari. Jadi nggak terfokus maknanya hanya pada makna malam. Jikalau maknanya difahami secara lahirnya layal itu malam, maksudnya ya 10 hari terakhir, ya. 10 hari terakhir Ramadan itu maksudnya 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian ada juga yang memahaminya maknanya adalah kalau layal itu terkadang orang Arab itu menggunakan maknanya juga sebagai makna ayam, sehingga maknanya adalah 10 hari awal Ramadan. Ini riwayat yang kedua. Kemudian riwayat yang ketiga, penafsiran yang ketiga, ada yang memaknai maknanya adalah 10 hari, 10 awal hari atau 10 hari awal, ya. Sebentar.
hari awal Muharram, bulan Muharram. Adapun riwayat yang keempat itu ini. Ya, yang dimaksud dengan layalin ashar di sini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, pendapat yang keempat ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya, dan mereka mengingat Allah, berzikir dengan nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang maklum. Apa yang dimaksud al-ayyamin ma'lumat di dalam ayat ini? Beliau menafsirkan, ya, menukilkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ayyam ma'lumat ini, ya, hari-hari tertentu itu maksudnya adalah ayyamul ashr wa 'allaqahu al-Bukhari anhu bi sighatil jazm bihi, ya. Dan di sini maksud dari ayyamul ma'lumat, ya, hari-hari tertentu di sini maksudnya adalah 10 hari, ya, pada bulan Dzulhijjah. Dan yang demikian juga dita'liq, ya, permasalahan itu, ya, dengan uslub atau bentuk sigohnya itu oleh Imam Bukhari, ya. Dan ini juga seperti yang diriwayatkan oleh semisalnya oleh Abu Musa al-Asy'ari, Mujahid, Atha, ya, para ulama tabi'in. Kalau Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat, sedangkan Mujahid, Atha, ya, itu adalah para tabi'in. Nah, dan pendapat keempat inilah pendapat yang dikuatkan oleh jumhur mufassirin. Maksudnya 10 hari, yaitu Allah bersumpah dengan 10 atau malam yang 10 itu maksudnya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tapi di sini ya ikhwah, ya ada yang apa namanya menjamak atau menggunakan thariqatul jama' dalam apa namanya mengumpulkan makna layalin asr. Dan di dalam penafsiran ya ikhwah, ada yang namanya ikhtilafut tanawwu', ada yang namanya ikhtilafut tadad. Adapun ikhtilafut tanawwu' itu maksudnya adalah perbedaan pendapat yang sifatnya variatif, ya. Maksudnya perbedaan yang sifatnya variatif, dan ini hal yang maklum, ya, di dalam penafsiran Al-Qur'an. Jadi di dalam satu kata itu bisa diartikan ke atau ditafsirkan ke berbagai macam makna. Adapun ke macam-macam makna yang ditafsirkan para ulama, itu maknanya juga kembali kepada satu kata. Contohnya misalkan di dalam surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus di dalam ayat ini? Para ulama ada yang menafsirkan maksudnya jalan lurus di sini adalah Al-Qur'an, ada yang mengatakan al-hidayah, ada yang mengatakan jalan yang lurus di sini maknanya adalah kalimatus syahadah, ya. Ada yang mengatakan maknanya apa namanya zikrullah, dan banyak sekali. Nah, kalau kita lihat penafsiran-penafsiran ini penafsiran yang sifatnya variatif, bukan kontradiktif, ya. Jadi baik itu maknanya ada yang menafsirkan maknanya Al-Qur'an, hidayah, kemudian maknanya al-jannah, maknanya adalah kalimat syahadah, semuanya itu masuk ke dalam makna as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Nah, begitu pula dengan walayalin ashr, ya. Makanya di sini ada yang mengkompromikan makna-makna ini. Ya, jadi sebenarnya tidak ada perselisihan atau kontradiktif dari penafsiran ini. Ya, kalau misalkan kita lihat, ya, maknanya layalin ashar ini, hari itu kalau ditinjau dari segi waktu malamnya, maka yang terbaik itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau hari itu ditinjau terbaiknya dari segi waktu siangnya, maka yang terbaik adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sehingga maknanya bisa dikompromikan di sini. Tapi sini bisa difahami, ya. Dan itu adalah hal yang maklum bagaimana metode menjama' yang dilakukan oleh para ulama. Ya. Ini namanya ikhtilaf tanawu' dalam penafsiran. Jadi nggak bertentangan. Ya mau maknanya 10 malam terakhir bulan Ramadan atau 10 awal 10 hari awal bulan Dzulhijjah, maknanya juga walayalin ashar di sini. Karena layal di situ maknanya juga bisa dibawa kepada makna ayam, hari-hari. Baik, jemaah sekalian, kita lanjutkan. Nah, di sini banyak sekali ya, ikhwan, ya. Ya, dan banyak sekali. Kemudian di antara bentuk keutamaannya juga 10 hari bulan Dzulhijjah
Yang mana keutamaan ini tidak bisa antum temukan di berbagai macam bulan yang lainnya kecuali di bulan Dzulhijjah. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah ijtima'u syarafiz zaman li jami'il muslimin wa syaraful makan wa huwa khasun biman fi Makkah kal hujjaji wa ghairihim. Ya, jadi berkumpulnya ya di awal hari bulan Zulhijjah itu, 10 hari awal bulan Zulhijjah itu, berkumpullah ya keutamaan waktu ya bagi seluruh kaum muslimin, ya sekaligus berkumpul pula keutamaan tempat. Dan ini dikhususkan keutamaan tempat ini bagi siapa saja yang melaksanakan haji di Mekah atau siapa saja yang sedang berada di sana. Ya, karena kenapa? Karena di dalamnya ada Arafah ya, di dalamnya ada Mekah dan seterusnya. Kemudian yang menjadikan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini menjadi begitu istimewa, yaitu berkumpulnya para induk ibadah. Nah, ini yang nggak antum temukan di bulan yang lainnya. Berkumpulnya seluruh induk ibadah. Apa saja induk ibadah itu? Salat, apa lagi? Puasa, zakat, kemudian apa lagi? Haji. Dan itu semuanya berkumpul, semua ibadah itu di satu waktu ini. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya Al-Asqalani, dari mana Al-Asqalani? Ibnu Hajar Al-Asqalani nisbat ke mana? Sebuah daerah kelahiran beliau. Di mana Asqalani itu? Asqalon, dekat dengan Gaza. Nah, di sebelahnya Gaza itu ada sebuah daerah yang bernama Asqalon. Nah, Ibnu Hajar dari sana. Sedangkan Gaza itu Al-Imam Syafi'i berasal darinya. Nah, di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar, "Walladhi yadhhar anna as-sababa fi imtiyazi 'ashri Dzulhijjah lima kana ijtima'i ummahatil ibadah fi wa hiya as-salah was-siyam was-sadaqah wal-hajj wa la yata'atta dzalika fi ghairihi." Nah, di sini dikatakan karena pada bulan Zulhijjah ini, di awal bulan Zulhijjah ini berkumpul induknya ibadah. Imam Ibnu Hajar mengatakan ya berkumpulnya semuanya di sini ikhwan, di satu tempat, yaitu ibadah salat, puasa, sedekah, haji. Yang mana antum tidak bisa dapati ini semua berkumpul di selain bulan Zulhijjah. Atau nggak bisa dapati ibadah haji di bulan apa namanya di bulan Syawal, di bulan Ramadan. Taib di bulan Ramadan ada syariat puasa. Berkumpul pula di sana puasa, salat, ya, sedekah dan yang lainnya. Tapi haji tidak berkumpul di sana karena haji dilakukan di bulan Zulhijjah. Makanya ini yang menjadikan bulan Zulhijjah itu istimewa. Kemudian yang menjadikan istimewa pula bulan Zulhijjah ini di dalamnya juga berada yang namanya Yaumu Arafah, hari Arafah. Ya, yang mana hari ini adalah hari yang menjadi saksi ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama ini ya di hari Arafah ya wasiyamihi yukaffiru dzunub sanatain ya. Kemudian di hari ini pula barang siapa yang melakukan puasa Arafah maka Allah akan ampuni dosa ia selama 2 tahun ya, yaitu setahun setelahnya dan 1 tahun sebelumnya. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ahtasibu indallahi yukaffir apa namanya as-sanah al-ula wa yukaffir as-sanah ats-tsaniyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang melakukan kata apa namanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang melakukan puasa Arafah mengerjakan puasa Arafah maka Allah akan menghapuskan dosa ia setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi masuk dosa yang terhapus di sini adalah dosa-dosa kecil. Jangan salah. Yang dihapuskan di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tidaklah terhapus kecuali dengan taubatan nasuh. Baik. Ya, yang menjadikan bulan Zulhijjah ini istimewa karena di dalamnya ada hari Arafah. Kemudian yang menjadikan istimewa pula disyariatkan pula di dalamnya yang namanya ibadah kurban. Fiha yaumun nahar. Di dalamnya berisikan atau di dalamnya terdapat hari atau syariat kurban. وهو أعظم أيام السنة على الإطلاق وهو يوم الحج الأكبر الذي يجتمع فيه من الطاعات ما لا يجتمع في غيره. Ya, di sini sebab ini adalah hari-hari yang mulia yang ada di setahun. Makanya di sini dikatakan 10 hari terbaik ditinjau dari segi waktunya, yaitu waktu siangnya. Yang terbaik adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
Kalau ditinjau dari malamnya, maka yang terbaik adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Ya, ini mutlak ya ikhwah ya. Karena di dalamnya terberisikan haji besar, ada ibadah-ibadah yang lainnya seperti ibadah kurban yang antum nggak bisa laksanakan di hari yang lainnya. Mungkin antum menyembelih ya akikah, tapi tidak terikat dengan waktu. Beda dengan Idul Nahr, hari raya kurban ini. Kemudian disyariatkannya pula al-udhiyah ya, berkurban di dalamnya ibtidaan minal yaumil ashir, dimulai dari tanggal 10 bulan Zulhijjah, itulah waktu ya dimulainya syariat berkurban setelah salat Id. Sampai kapan syariat kurban itu? Sampai hari tasyrik, yaitu tanggal 12 sebelum matahari ter. Baik ya ikhwah sekalian, kemudian ini di antara bentuk apa namanya fadailnya ya. Nah, kemudian di sini sudah kita jelaskan ya ikhwah. Di sini ada tema berkaitan tentang ayyuhuma afdal, Ashrul Dzulhijjah awil ashr al-awakhir min Ramadan. Mana yang lebih afdal, yang lebih utama? Apakah 10 hari awal bulan Dzulhijjah ataukah 10 malam terakhir bulan Ramadan? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mana yang lebih afdal di antara keduanya? Ini sudah kita jelaskan ya ikhwah ya. Barusan kita sudah jelas. Ya, tapi coba kita baca sedikit fil mas'alah khilaf baina ahli ilm. Qala Syekh Ibn Baz, al-ashr al-awakhir min Ramadan afdal min jihati al-lail, lianna fiha lailatul qadar, wal ashr al-awwal min Dzul Hijjah afdal min jihati an-nahar, lianna fiha yaum Arafah. Ini yang anak katakan tadi sebab. Walaupun di sini ada khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih utama. Adapun Syekh bin Baz mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama kalau ditinjau dari segi waktu malamnya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang antum tidak bisa dapati malam Lailatul Qadar itu di malam yang lainnya selain di malam-malam Ramadan. Ya, di 10 hari Wih, terakhir bulan Ramadan. Kemudian hari ya. Arafah itu lebih utama kalau ditinjau dari segi waktu siangnya. Kenapa? Karena di dalamnya ada syariat kurban, ada ibadah haji dan seterusnya. Ya, dan ini juga dipilih oleh beberapa ulama dan ini menurut kami secara personal ya lebih condong kepada pendapat yang seperti ini. Jadi Hmm. sama-sama memiliki keutamaan ditinjau dari segi waktunya yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Bentar bila. Jam berapa? Em, Tabling dulu. Kemudian ya ikhwah, Kenapa kah? Berumur sekali. Mau kemana kah? di sini ada walaupun di sini ada ikhtilaf ya ikhwah ya, dan ikhtilafnya tadi sudah kita jelaskan ya pada ayat walayalin ashr. Jadi kita nggak perlu terlalu mendalam membahas perkara ini. Kemudian poin yang keempat, minal ibadat al muakkadah fil ashr ya. Apa saja sih ibadah-ibadah yang ditekankan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Dan di antara ibadah yang dianjurkan dan ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW oleh Allah dan Rasulnya banyak itu. Ya, di antaranya adalah menunaikan ibadah haji dan umrah. Wal hajj wal umrah afdalul ibadat al muakkadah fi hadhihi al ashr liman istata'a ilaihi sabila wa faridatul haji marratan wahidah 'ala al mustati' thabitah fil kitab was sunnah. Adapun haji dan umrah ini ya ikhwah adalah sebaik-baik apa namanya ibadah yang ditekankan untuk dikerjakan. Ya. Bagi siapa yang mampu. Adapun makna al-istita'ah di sini ya, adapun kemampuan yang dimaksud untuk melaksanakan ibadah haji di sini, para ulama ada khilaf, ada para khilaf. Tapi yang dimaksud al-istita'ah di sini ya, itu maknanya bisa Bang, bisa harta, jiwa ya. Sudah tak matiin. Ya, di sini harta sudah, jiwa, harta, jiwa dan keamanan. Di
Di sini ada khilaf ya, sebab berkaitan tentang disyariatkan, diwajibkan ya bagi siapa yang mampu untuk melaksanakan. Adapun kemampuan ini maksudnya apa? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan al-istita'ah di sini maknanya ya harta, jiwa, keamanan. Kalau tiga hal ini seorang itu mampu, ya ketiga ini dimiliki olehnya, maka wajib baginya melaksanakan ibadah haji. Ya, misalkan ada orang yang punya harta, ya dia punya duit banyak, tapi dari segi jiwa, kemampuan, istita'ah jiwa ini maksudnya apa namanya kemampuan ya, jiwa atau kemampuan, kemampuan untuk melaksanakan haji tadi. Ya, dia punya tenaga, ya punya apa namanya kesehatan, untuk melaksanakan ibadah haji tadi. Ya, jadi harta dia punya, tapi kemampuan ya jiwa raganya ini nggak sanggup untuk melaksanakan karena dia misalkan sakit-sakitan atau sudah tua renta, tapi harta dia punya. Ya, maka dari hal ini ada yang mengatakan nggak wajib bagi dia. Ya, tapi karena dia punya harta, ya kalau misalkan dia tidak bisa melaksanakan, ya karena sudah sangat tua dan lain sebagainya, maka dengan hartanya itu dia bisa menunaikan hajinya dengan membadalkan. Ya, jadi dia memberikan uang itu kepada seseorang untuk membadalkan hajinya. Adapun orang yang membadalkan haji ini, syaratnya dia juga harus sudah berhaji. Ini adalah pendapat yang dikuatkan. Kemudian keamanan. Keamanan di sini maksudnya dia bisa menjamin pada dirinya, ya. Selama perjalanan itu dia bisa menjamin keamanan dirinya dari segala macam bentuk kejahatan yang ada di jalan tersebut, seperti begal, perompak, perampok, dan seterusnya. Tapi insya Allah sekarang, insya Allah haji aman ya. Aman dari hal-hal gangguan manusia tadi. Kecuali kalau ada musibah yang itu di luar kemampuan kita. Kemudian, adapun haji ini hukumnya wajib sekali ya, sekali seumur hidup bagi siapa saja yang mampu, dan itu ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, di sini diwajibkan haji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu. Bahkan di dalam sahihain juga dikatakan bunyal Islamu ala khamsin, ya di antaranya Pak, wal hajjil bait, yaitu haji ke Baitullah. Nah, Ustadz, kalau haji itu hukumnya fardhah, wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Lantas bagaimana dengan umrah? Di sini ada khilaf berkaitan tentang hukum umrah. Ada yang mengatakan maknanya sunnah, ada yang maknanya mengatakan maknanya sunnah muakkad, apa namanya hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan ada yang mengatakan maknanya juga, Pak. Maknanya juga wajib. Ya, maknanya adalah wajib. Adapun yang mengatakan wajib, ya, adapun yang mengatakan umrah ini apa hukumnya wajib sekali seumur hidup seperti halnya haji, karena ada apa namanya nas yang menyandingkan umrah dan haji itu bersebelahan, sehingga tidaklah sesuatu itu bersandingkan kecuali memiliki hukum yang sama. Itu kata para ulama. Itu kata para ulama. Ya. Seumur hidup sekali. Adapun haji ini, ya ikhwah, haji ini bisa dilakukan dengan tiga cara. Ya, haji ini ada tiga jenisnya. Ya, ada 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 yang namanya haji tamattu'. Haji ini ada tiga. Kemudian yang kedua, qiran. Yang ketiga, ifrad. Adapun tamattu' yang kebanyakan dilaksanakan atau dilakukan oleh jemaah haji asal Indonesia itu haji tamattu'. Yaitu haji tamattu' itu dari kata tamatta'ah, ya bersantai, berlihai-lihai. Jadi ketika seseorang itu berniat untuk melaksanakan haji tamattu', maka tatkala ia sampai, ya dia berihram. Dia berihram. Ihramnya di mana Ustadz? Bagi para jamaah haji yang datang dari Indonesia.
Nah, tergantung kalau kloter awal biasanya datang ke Madinah terlebih dahulu. Kalau yang datang kloter akhir biasanya langsung ke Mekah untuk langsung melaksanakan ibadah haji. Adapun kalau misalkan jamaah hajinya itu ke Madinah terlebih dahulu, ya, kemudian dari Madinah tersebut nanti melaksanakan ibadah haji, ya maka memakai ihramnya di miqat Bi'r Ali, ya, miqat Bi'r Ali. Pakai ihram di sana. Kemudian, sedangkan jamaah haji yang mungkin datangnya langsung kloter terakhir, ya, beberapa pekan sebelum pelaksanaan haji besar, maka kalau dia niat tamattu, maka menggunakan pakaian ihramnya, ya, di miqat Yalamlam. Tapi kan nggak mungkin turun di Yalamlam. Ya, karena kalau di sini Mekah, Jeddah itu di sini, sedangkan Yalamlam itu di sini. Nah, jamaah Indonesia itu datang pasti melintasi lewat di sini, nggak mungkin turun di sini. Jamaah haji itu turunnya di Jeddah. Nah, di sini ada khilaf, ada yang mengatakan nggak apa-apa, apa namanya, ihramnya di Jeddah. Ya, ini kata beberapa apa namanya pendapat di kementerian dan seterusnya. Ya, di Kemenak coba untuk cari nanti ya, di takkit lagi, diyakinkan pendapat. Itu membolehkan ihram di Jeddah. Tapi kalau kita lihat apa namanya miqat, siapapun yang datang dari arah Yaman, maka miqatnya itu di Yalamlam dan jamaah haji nggak mungkin turun di situ. Maka nanti ada aba-aba di pesawat ya bagi siapa yang hendak langsung melaksanakan haji tamattu, ya, maka dia menggunakan ihramnya di atas pesawat. Karena nanti pasti pesawatnya melintas atas itu. Nah, tapi kami secara personal itu lebih condong kepada ya pakai ihramnya di pesawat ya Pak, untuk kehati-hatian dan keabsahannya. Bagaimana kalau misalkan ya kita tidak memakai ihram sedangkan sudah melewati mikot? Karena setiap tempat itu ada mikotnya, ya, ada mikotnya. Mikot itu adalah tempat di mana kita mengenakan ihram sebelum kita melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Maka barang siapa yang melewati mikot tapi dia tidak berihram, ya, di sini ada tafsil. Kalau misalkan lupa atau disengaja, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, bahkan ada yang mengatakan kembali lagi ke mikot untuk pakai ihram, ya, kemudian dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ada pula yang mengatakan yang paling tasyadid itu mengatakan nggak sah, tapi ada yang mengatakan cukup dia membayar dam. Ya, dam itu dengan 1 ekor kambing, membayar denda. Kalau dia misalkan lewat miqat tapi belum berihram, maka dia membayar dam atau denda. Dan ini adalah pendapat yang kami condong kepadanya. Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi haji tamattu itu adalah haji yang diawali dengan pelaksanaan ibadah umroh terlebih dahulu. Ya, itu haji tamattu. Ya, setelah antum melaksanakan umroh, ya, selesai antum ibadah prosesi umroh, maka boleh bagi antum melepas kain ihram antum. Ya, boleh antum melepas kain ihram antum. Terus kalau nanti sudah masuk di hari tarwiyah pada tanggal 8 di bulan Zulhijjah, itu sudah dimulai yang namanya haji besar. Ya, dari mana? Ya, pakai ihramnya. Kalau orang yang sudah berada di dalam Mekah, maka khusus haji, mikotnya penduduk Mekah atau siapapun yang ada di Mekah yang hendak melaksanakan haji, maka dari tempat di mana dia tinggal di Mekah itulah dia pakai ihram. Ya, di hotel, ya, di tempat di mana dia tinggal di Mekah, disitulah dia memakai ihramnya. Jadi yang melaksanakan haji tamattu setelah lepas ihram setelah umrahnya, ketika nanti haji besar lagi dia pakai ihram lagi untuk melaksanakan haji besar. Ya, dan itu diawali pada hari tarwiyah, kemudian masuk di tanggal 9 Zulhijjahnya ada Arafah, dan begitu pula nanti seterusnya sampai tanggal 10 Zulhijjahnya. Kalau kiron bagaimana? Kiron itu melaksanakan ibadah umrah langsung disambung dengan haji. Jadi dia nggak lepas ihram, ya. Itu kiron. Kalau ifrat dia tanpa diawali dengan umrah. Jadi dia langsung melaksanakan ibadah haji. Tapi ini diantara perbedaan tamattu, qiran dan ifrad. Ya, jadi kita tidak terlalu mentafsir dan merinci pelaksanaan atau prosesi manasik haji berkaitan tentang tamattu, qiran dan ifrad. Ya, jadi singkatnya seperti itu. Dan kebanyakan jamaah haji dari Indonesia, Malaysia dan sekitarnya itu biasanya hajinya haji tamat. Ya, makanya dikatakan labbaik Allahumma,
ya, hajjan wa umratan, ya. Itu diantara bentuk niatnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Eh, Nah, kemudian di sini katakan di dalam hadis yang Abu Hurairah, al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya itu ada kaffarah lima bainahuma, penghapusan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidaklah ada balasan kecuali surga. Jadi balasan bagi haji yang mabrur itu adalah surga. Nah, di sini disebutkan bersamaan ya ikhwah. Maka tidaklah sesuatu itu disandingkan secara bersamaan ya, kecuali maknanya juga sama. Ya, umrah disandingkan dengan haji di sini sehingga apa? Haji itu dikatakan wajib, man istata ila sabila, oleh karenanya lah ada yang berpendapat umrah itu hukumnya sama seperti haji. Wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bagaimana Ustadz? Ya, kalau kita ada uang, mana yang lebih kita dahulukan, haji atau umrohnya? Ya, nah di situ juga ada para khilaf. Kalau misalkan antum punya kelapangan rizki, langsung saja antum daftar haji, langsung saja antum daftar haji, nanti bisa sekalian umroh di sana. Kalau antum punya kelapangan rezeki untuk melaksanakan haji furodah. Tapi kalau nunggu haji reguler ya lama. Ya. Yang mana yang lebih didulukan Ustaz? Kalau antum punya kelapangan rezeki, antum bisa mendaftar hajinya, kemudian antum juga bisa melaksanakan umrohnya. Nah, melaksanakan hajinya nanti ketika sudah giliran antum berangkat. Baik. Bagaimana cara mendapatkan haji mabrur tadi? Ya, Syekhun Ibnu Utsaimin mengatakan al-hajjul mabrur huwa ma jumi'a al-ikhlas wal mutaba'ah li Rasulillah. Jadi berkumpul ya di dalamnya al-ikhlas wal mutaba'ah. Itu di antara diterimanya ibadah seorang mukmin itu adalah jikalau ia melaksanakan ibadah disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian. Kemudian disertai dengan mutaba'ah, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toyib, dia ikhlas mungkin melaksanakannya, tidak ingin dilihat orang lain, tapi tidak sesuai dengan anjuran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan, maka ya nggak bisa ya. Atau dia sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, tapi dia nggak ikhlas dalam pelaksanaan ibadahnya, ini juga tidak baik. Maka harus terkumpul ya, ikhlas ya, tidak ingin dilihat oleh orang lain ya, tidak riya dan seterusnya, dan sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini diantara apa? Ini adalah cara untuk mendapatkan diterimanya ibadah kita. Bagaimana kita juga mendapatkan haji mabrur itu juga dengan cara yang seperti itu. Ya, hendaknya yang hendak berhaji meninggalkan yang namanya ucapan-ucapan yang mencela, berkelahi, ya, berselisih, ya, dan seterusnya. Agar diterima hajinya mabrur, maka baginya surga. Wallah alam bishawab. Kemudian di antara bentuk yang dianjurkan pada bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak takbir. Dan takbir ya pada bulan Dzulhijjah itu sudah boleh dilafalkan, dikumandangkan sejak kita memasuki hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, di bulan Dzulhijjah. Ya, oleh karenanya ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum pernah ketika itu mereka memasuki sebuah pasar, kemudian keduanya bertakbir, bertahlil dan bertahmid, kemudian orang-orang yang di sekitarnya pun mengikuti mereka. Ya, jadi yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah ini yang disebut dengan takbir mutlak. Dan takbir pada bulan Dzulhijjah itu ada dua jenisnya. Takbir itu ada dua jenisnya. Ada yang namanya takbir mutlak. Takbir itu ada dua. Mutlak, takbir mutlak. Kedua disebut dengan takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak maksudnya adalah takbir yang tidak berhubungan atau berkaitan dengan tempat ataupun waktu tertentu. Jadi kapanpun dilakukan, ya. Dan itu pada awal bulan Dzulhijjah. Jadi takbir mutlak ini bisa antum lakukan sejak memasuki hari pertama bulan Dzulhijjah. Antum bisa
bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Ya, misalkan antum sedang perjalanan safar, antum bisa bertakbir, bertahlil, bertahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Walillahil hamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd ya. Antum bisa ucapkan itu semua di tanpa terikat waktu dan tempat. Ya, baik antum dalam safar, ya perjalanan menuju kelas untuk belajar misalkan bisa. Sedangkan takbir muqayyad itu berkaitan dengan waktu dan tempat. Dan ini dilaksanakannya kapan takbir muqayyad? Dilaksanakannya ketika memasuki hari tanggal 8 ya, tanggal 8 bulan Zulhijjah sampai seterusnya. Ya, dan itu dilakukan selepas sholat ya, selepas sholat. Dan ini bisa dikeraskan bagi para jamaah laki-laki, bisa sedikit mengeraskan suaranya. Makanya di sini dikatakan qala ta'ala liyashhadu munafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud dengan al-ayyam ma'lumat di sini maknanya adalah 10 hari awal Zulhijjah. Dan ini yang dirajihkan dengan oleh para jamaatul mu'minal mufassirin ya, para jamaah atau mayoritas para ahli tafsir. Nah, di hadis yang lainnya juga dikatakan fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid wal ikthan minat takbir wat tahmid wat tahlil wal jahr biha fil masajid wal buyut wat turuqat min as-sunnatil lati qalla al amal biha. Ini di antara sunnah-sunnah yang paling sedikit dikerjakan ya. Terkadang orang-orang itu melakukan takbir itu di tanggal 9-nya. Ya, dimulai dari tanggal 9 Zulhijjahnya ketika waktu matahari terbit di hari itu, ya. Sampai hari esoknya, seterusnya. Tapi itu takbir muqayyad ya. Tapi kalau takbir mutlak antum bisa bertakbir itu sejak hari pertama bulan Zulhijjah. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu. Nah, ini dikatakan pula di riwayat yang berikutnya. Riwayat yang berikutnya dikatakan, ini coba perhatikan. Ya, makanya dikatakan di sini, fayan bagi lil abadi an yahrus 'alaiha ala khilafi ma kana 'alaihi salaf rahimahumullah kama sayat. Wa qad rawa al-Bukhari mu'allaqan bi sighatil jazm. Qala Ibnu Abbas, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah afwan. Bukan Ibnu apa namanya yang melakukan hal ini Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dengan Abu Hurairah. Ketika keduanya itu keluar ke pasar ya, pada di hari-hari awal bulan Zulhijjah ya, keduanya itu bertakbir dan para umat manusia di sana juga ikut bertakbir dengannya. Ya, ini yang disebut dengan takbir mutlak. Mutlak. Kalau takbir muqayyad itu dilakukan di tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari awal terbit pada hari itu. Itu namanya takbir muqayyad. Tapi kalau takbir mutlak bisa antum lakukan sejak pertama kali masuk hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, karena berkaitan dengan waktu ya, dan itu dilakukan selepas sholat. Itu muqayyad. Kemudian di antara ibadah lagi yang dianjurkan untuk dilakukan adalah puasa hari Arafah. Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama yang nanti insya Allah kita akan jelaskan. Dan puasa Arafah di sini besar sekali keutamaannya. Jadi 1 hari untuk 2 tahun. Coba bayangkan. Di antara bentuk keutamaan yang tidak didapatkan oleh umat selain umatnya Nabi Muhammad. Melaksanakan ibadah yang ringan, tapi memiliki pahala dan keutamaan yang besar. Jadi 1 hari untuk 2 tahun. Dan ini jangan disia-siakan. 1 hari untuk 2 tahun. 1 hari menghapuskan dosa 2 tahun. Dosa setahun setelahnya dan 1 tahun sebelumnya. Ya, ini sangat luar biasa keutamaannya. Allah jadikan usianya umat Nabi Muhammad ini singkat, tapi amalannya memiliki keutamaan yang luas. Ya. Syamu yaumi Arafah atahsibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Ini yang kami jelaskan. Ya, puasa hari Arafah itu ya, itu menghapuskan dosa sebelum dan dosa setelahnya. Dan yang dimaksud dosa 2 tahun ini adalah dosa kecil ya ikhwah, perlu diperhatikan. Minimal yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil, as-shaghair. Ya. Adapun dosa-dosa besar tidak bisa dihapus kecuali
dengan taubatan nasuha. Baik. Ini diantara keutamaan puasa Arafah itu sendiri. Ini yang dianjurkan yang dilakukan ya. Nah, sebelum kita masuk ke Zabur Udhiyah, kita jelaskan terlebih dahulu berkaitan tentang puasa hari Arafah. Dan kita bisa ketahui ya sebab, dan ini adalah hal yang maklum. Bagaimana kalau misalkan kapan hari Arafah itu dilakukan? Hari Arafah itu dilakukan di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, bagaimana kalau misalkan 9 Zulhijjah itu berbeda? Adanya ikhtilaful matali', ya, perbedaan matlak, ya, terbitnya hilal di setiap negeri. Mana yang kita ikuti? Misalkan di tanah haram di Mekah sana, 9 Zulhijjahnya itu hari ini, hari hari Sabtu. Sedangkan di Indonesia 9 Zulhijjahnya itu besok, hari Minggu. Nah, sedangkan puasa Arafah itu adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, tanggal 9 Zulhijjahnya ini berbeda antara Indonesia dengan Mekah di sana. Lantas, mana yang kita ikuti? Apakah Mekah ataukah Indonesia? Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, ya, illatnya itu adalah al-makan, ya. Karena kaidah mengatakan al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan wa adam. Illat itu, ya, itu akan, ya, hukum itu, ya, ada bersandingkan dengan illatnya. Ya, adanya sebuah hukum, ya, adanya sebuah illat atau sebab menjadikan adanya sebuah hukum. Nah, di sini ada yang melihat bahwasanya illatnya atau sebab syariatnya puasa Arafah itu disebabkan karena al-makan. Kalau illatnya itu adalah al-makanu, tempat, ya, tempat, maka, ya, yang menjadi tolak ukur melaksanakan ibadah atau puasa Arafah itu, ya, wukufnya jamaah haji di Arafah, dan itu terjadi pada 9 Zulhijjah yang dilakukan oleh jamaah haji ketika wukuf. Nah, kalau kita lihat sekarang jamaah haji wukufnya hari ini, ya, hari ini, maka puasa Arafahnya kalau pakai tolak ukur itu ya hari ini. Tapi ada juga yang mengatakan, ya, ini mereka menggunakan ittihadul matali'. Jadi matlak di seluruh negeri itu satu, ya, mengikuti siapa dulu yang melihat hilal awal Zulhijjah. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan, ya, mengatakan setiap negeri itu punya hilalnya masing-masing, punya ru'yatnya masing-masing. Fi kulli baladin atau li kulli baladin ru'yatuhu. Setiap negeri atau setiap daerah itu memiliki ru'yatnya sendiri-sendiri, ya. Jadi kalau itu patokannya atau tolak ukurnya, maka, ya, puasa Arafah itu tidak berpatokan dengan wukufnya jamaah haji. Kapan 9 Zulhijjah itu tiba di hari itu di negeri mereka pada 9 Zulhijjah, itulah dia melaksanakan puasa Arafah. Jadi misalkan di Indonesia 9 Zulhijjahnya besok, berarti besok mereka puasa Arafah, bukan hari-hari ini, bukan hari-hari ini. Dan kalau kita lihat, ya ikhwah, di antara hujahnya para ulama di dalam hadis riwayatnya Al-Imam An-Nasa'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rutin melaksanakan puasa apa saja, ya, di riwayatnya An-Nasa'i. Rasulullah itu rutin melaksanakan puasa apa saja? Ada tahu gak riwayatnya? Rasulullah itu rutin melaksanakan puasa 9 Zulhijjah, kemudian puasa Muharram, ya, Ashura, kemudian puasa apa lagi? Senin, Kemis, kemudian 3 hari setiap bulannya yang kita kenal dengan Ayyamul Bid. Dan Kamis. itu sudah rutin dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum pensyariatan haji di tahun ke-10 Hijriah. Paham sampai sini, ya, Ikhwan? Paham? Makanya riwayatnya Nasai mengatakan apa? Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yasumu tis'an min Dzulhijjah. Hamzah. Dahulu itu sering melaksanakan atau rutin melaksanakan puasa 9 Dzulhijjah wa yauma Asyura, yaitu hari Asyura,
wa thalathata ayyam min kulli syahr, yaitu 3 hari setiap bulannya, maksudnya ayyamul bid. Kemudian apa? Awal tsnaini minas syahri wal khamisain, ya, maksudnya adalah 2 kali, ya, yaitu puasa Senin Kemis. Dan itu sudah dirutinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu sudah terbiasa berpuasa tanggal 9 Zulhijjah dan seterusnya. Kemudian itu hadisnya Nasai. Itu hadisnya Imam Nasai. Rasulullah sudah terbiasa melakukan hadis. Kemudian kalau kita lihat hadisnya Maimunah, bahwasanya radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengadu, ya kan, umat apa namanya, para sahabat itu pernah mengadu, ya, tentang puasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Arafah. Fa'arsalat ilaihi bihilabin wa huwa waqifun fil mauqif, kata Maimunah. Pernah Rasulullah itu dibawakan susu pada hari Arafah ketika beliau melaksanakan haji. Dan Rasulullah apa? Fasyariba minhu. Rasulullah pun akhirnya minum susu itu. Wan nasu yanzurun, dan umat manusia melihat apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Jadi pada hari Arafah itu Nabi Muhammad puasa enggak? Pada hari Arafah itu puasa enggak berarti? Tidak. Coba perhatikan, Rasulullah itu sudah merutinkan apa namanya, puasa 9 Zulhijjah, ya, sebelum diwajibkannya haji, disyariatkannya haji. Dan syariat haji itu kapan nih sebab disyariatkan oleh? Nah, haji itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nanti kita akan jelaskan. Di zaman Rasul dulu, ya Pak, di zaman Rasul dulu. Haji itu kapan? Tahun berapa disyariatkan? Tahun berapa? 10 Hijriah ini yang dirojihkan. Ada yang mengatakan 9. Ya, kita kasih ini saja, 9 atau 10. Kalau kita melihat yang dirojihkan, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10 Hijriah. Kemudian Rasulullah itu wafat kapan? Rasulullah wafatnya kapan? Tahun berapa Hijriah? Dan tahun 11 Hijriah Rasul wafat. Jadi di apa namanya, jenjang apa, jarak waktu ini, ya ikhwah. Antara jarak waktu ini, berarti Rasulullah SAW melaksanakan puasa Arafah nggak? Tempat melaksanakan puasa Arafah nggak? Tempat. Di tahun 10 ke 11. Tidak. Tempat nggak? Enggak. Orang 1 tahun berikutnya wafat, sebelum pelaksanaan haji berikutnya beliau sudah wafat. Nah, jadi hadisnya Nasa yang tadi kita bawakan, Rasulullah itu merutinkan puasa 9 Zulhijjah, kemudian Asyura dan seterusnya. Berarti dilaksanakannya kapan? Rutinnya itu dilaksanakan kapan? Kan sebelum tanggal ini, sebelum tahun ini, iya enggak? Iya atau tidak? Ya. Iya. Berarti kalau dari sini, dilihat dari segi sirahnya, berarti yang menjadi tolak ukur Rasulullah itu puasa 9 Zulhijjah itu apa? Wukuf atau tanggalnya, atau waktunya 9 Zulhijjah? Waktunya. Waktunya. Kan Rasulullah itu mulai melaksanakan wukuf kan di tanggal ini, ya di tahun ini, ya enggak? Nah, sebelumnya itu Rasulullah belum haji. Ya, karena pernah tahun 6 Hijriah itu coba untuk umroh tapi dihadang. Di tahun ke-7 Hijriah coba lagi untuk melaksanakan apa namanya, umroh badan. Tapi haji belum. Haji itu di tahun ini. Nah, jadi apa tolak ukurnya Rasulullah melaksanakan puasa Arafah? Padahal saat itu Rasulullah belum melaksanakan wukuf. Tayyib, kalau ada yang menanyakan, syariat haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, Ustaz. Nah, tapi kita tidak mendapati adanya asar yang sahih tentang kaifiyatul hajj yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy saat itu.
Dan tidak ada pula nas yang secara zahir itu mengatakan Rasulullah itu merutinkan ya puasa 9 Zulhijjah itu mencari wukufnya orang-orang Quraisy. Ada nggak Rasulullah cari wukufnya orang Quraisy? Ada atau tidak? Jadi Rasulullah lihat orang Quraisy itu wukuf. Rasulullah lihat orang Quraisy itu wukuf baru Rasulullah puasa. Ada nggak asar yang mengatakan hal itu? Kan tidak. Kalau misalkan memang ada wukuf pelaksanaan hajinya itu pelaksanaan haji sebelum syariatnya Nabi Muhammad itu sama pelaksanaannya, maka wukufnya orang Quraisy itu tertolak ya. Wukufnya orang-orang musyrikun itu tertolak. Maka ya dari sinilah ya kita tidak pernah mendapati adanya riwayat ya kita tidak pernah mendapati adanya riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat itu berusaha mencari tahu kapan hari wukufnya orang musyrikin. Pernah nggak antum dengar? Baik di dalam sirah maupun riwayat yang lainnya. Kan nggak pernah. Ya. Rasulullah dan para sahabat itu nggak pernah mencari tahu kapan wukufnya orang musyrikin. Kalau misalkan memang ada syariat wukuf saat itu. Jadi acuan untuk pelaksanaan untuk dijadikan pelaksanaan puasa Arafah oleh Nabi. Kan tidak ada riwayat mengatakan Rasul dan para sahabat yang lain ya sebelum tahun 10 Hijriah itu ketika puasa Arafah itu apa? Cari tahu wukufnya orang Quraisy terlebih dahulu. Iya enggak? Iya atau tidak? Kan Pak berarti pakai waktu di situ, pakai tanggal 9 Zulhijjah. Nah, maka dari sini ada ulama yang berpendapat ya bahwasanya puasa Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah sesuai daerah masing-masing, sesuai negara masing-masing, sekalipun tidak bertepatan dengan kegiatan wukuf di Arafah. Ya, karena puasa Arafah tidak ada kaitannya dengan kegiatan wukuf di Arafah. Wallahu a'lam. Ini juga di antara hujah yang kuat. Ya, hujah yang kuat. Ya. Kemudian ada pula yang mengatakan dijamak saja kedua pendapat ini, ya, sebelah puasa di hari ini, ya di hari ini berarti di sini tanggal 8 Zulhijjah kalau di Indonesia, yaitu antum niatkan untuk meraih puasa untuk meraih keutamaan bulan Zulhijjah sendiri itu karena saat ini ada wukuf yang jamaah haji di Arafah. Tapi puasa Arafahnya besok tanggal 9 Zulhijjah. Wallahu alam bisawab di sini sebab. Ya, kalau ana secara pribadi condong ke pendapat yang ya setiap daerah itu punya ru'yatnya sendiri-sendiri, maka yang menjadi tolak ukur itu apa? Ya tanggalnya 9 Zulhijjah. Kalau 9 Zulhijjah di Indonesia besok berarti besok kita puasa Arafah. Wallahu alam bisawab. Itu pilih pendapat yang mana? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan ya, Ikhwah? Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, Ikhwah, ada yang ingin ditanyakan? Avantat, jadi kalau yang besok Lebaran itu gimana? Ada besok di Indonesia Orang-orang Lebaran. Indonesia. Ada besok yang Lebaran di Indonesia. Ada, Ustaz. Oh ada. Tahu anak kalau nggak salah kayaknya Muhammadiyah maupun NU dan pemerintah tuh kalau nggak salah Senin, ya nggak? Siapa yang melaksanakan hari ini? Ada, Dan itu Ustaz, yang anak kalau katakan ya sebab mungkin dari matlaknya atau lihat ru'yatnya mungkin dia ngikut mengambil pendapat ittihadul matalib. Jadi setiap negeri itu matlaknya sama, ru'yatnya sama, satu. Sehingga kalau ada yang lebih dahulu melihat ru'yat walaupun tidak di Indonesia maka mengikuti ru'yatnya sama. Ya. Ada pula yang berpendapat ya setiap negeri itu ada ru'yatnya ya. Likulli baladin ru'yatuhu. Setiap negeri itu punya ru'yatnya sendiri. Jika kalau Indonesia sudah menetapkan ru'yat itu berbeda satu Zulhijjahnya dengan negeri lain, maka kita ikut pemerintah. Dan ini yang lebih hati-hati itu ikut pemerintah saja ya. Ikut pemerintah. Karena sudah ditetapkan satu Zulhijjahnya maka 10 Zulhijjahnya di Indonesia hari Senin. Tanggal berapa? 17. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bisa difahami? bisa, insya Allah. Ya, kalau dia ambil pendapat yang pertama tadi kita sebutkan ya, hari ini dia puasakan Arafah ya terserah. Ya, ilatnya apa dulu yang dia ambil? Apakah tempat ataukah waktu? Itu aja sekarang.
Kalau dia ambil ilatnya atau berpendapat 9 Zulhijjah itu ilatnya adalah tempat, ya, berarti wukufnya jamaah haji di Arafah kapan, maka itu yang menjadi tolak ukur dia berpuasa. Tapi kalau hujahnya dia apa namanya, puasa Arafah itu adalah waktu, yaitu 9 Zulhijjah, maka nggak ada kaitannya dengan wukufnya jamaah haji di Arafah, ya. Dia melaksanakan puasa Arafah walaupun berbeda waktunya, ya. Disitulah dia melaksanakan puasa Arafah. Allah alam bisawab. Ada lagi ya, Sob, sebelum kita masuk ke fikul kurban ya, Sob? Al-udhiyah. Ada pertanyaan lagi? Karena Ustaz, Nah, untuk batas maksimal takbir mursal atau mutlak itu kapan ya Ustaz? Jadi kan dimulai dari hari pertama Dzulhijjah. nah, untuk Maksimalnya Zulhijjah gimana? batas maksimal takbir mutlak di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah. Baik, takbir mutlak. Karena ini perjelas lagi ya, Ikhwan. Jadi takbir mutlak itu bisa dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai hari tasyrik. Kapan hari tasyrik itu? Tanggal 13 Zulhijjah. Pada saat tenggelamnya matahari pada tanggal 13 di bulan Zulhijjah di hari tersebut. Ya, jadi takbir ini bisa antum lakukan di setiap waktu, baik di dalam rumah, di kelas, di jalan, ya. Tapi jangan di tempat-tempat yang 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 kurang kurang baik ya, Sob, ya. Contohnya misalkan di kamar mandi dan seterusnya. Ini takbir mutlak. Kalau muqayyad itu dimulai sejak sholat subuh, ya, pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kalau di Indonesia berarti mulai besok subuh ini mulai takbir muqayyadnya, dan itu sampai asar di tanggal 13 Zulhijjah pada hari tasyrik, ya, dan dibaca setelah ba'da salat al-maktu as-salawati al-maktubah al-khams, ya, setiap selesai salat 5 waktu. Itu kayak gimana Oh, lafaz takbirnya? Ya takbir ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti itu. Kayak itu ya, kok. kan Ustaz, kalau untuk penambahan rakaat di takbir itu apakah boleh Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Tapi masyru'nya sesuai dengan sunnahnya seperti itu saja cukup. Kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila itu kan. Ya, tapi cukup saja sampai situ saja, so. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, ya Allah Akbar 3 kali, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, sudah cukup. Itulah lafaz takbirnya. Itu baik, wah. Alhamdulillah Ustaz. Dan ini juga dijelaskan di dalam kitab Syarah Al-Mumti'. Itu. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Baik. Kemudian adapun berkaitan tentang hal di antara apa namanya anjuran ibadah yang dilakukan di 10 awal hari bulan Dzulhijjah itu apa? Ibadatul kurban, ibadah kurban, dzabhul udhiyah. Ya, jadi di sini ada, kelihatan kan? Mulakhasat al-fiqhiyah al-muyassarah, itu bisa cari kitabnya nanti ya. Nah, ini al-udhiyah itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkadah. Ini biar gampang ya, sob, ya. Ini kita pakai begininya rumah isos biar gampang. Nanti kita jelaskan. Di antara antum ada yang nggak paham bahasa Arab biar lebih enak lihat. Hukum kurban. Kurban itu hukumnya apa? Hukumnya apa kurban itu ya? Kurban itu hukumnya sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Untuk siapa? Bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu jangan sampai ia meninggalkan ibadah kurban. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab Fiqhul Manhaji, kita mu'tamadnya mazhab Syafi'i, ibadah kurban itu bisa diwajibkan dengan 2 sebab. Bisa jadi wajib karena 2 sebab.
Kalau misalkan ada seseorang yang mengatakan atau mentakyin, menentukan, misalkan ada kambing yang dia miliki, ini adalah kambing yang aku akan apa namanya kurbankan kepada Allah. Maka pada saat itu ibadah kurbannya itu jadi wajib, ya. Dan karena itu sama seperti bentuk nazarnya dia untuk melaksanakan dan itu menjadi wajib. Paham ya, Pak? Paham sampai sini? Fahimna Ustaz, Alhamdulillah. Karena itu disebutkan ya, itu disebutkan di dalam kitab Fiqh Manhaji. Dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan. Sebentar. Ya, jadi disebutkan karena dua sebab tadi. Sebab yang pertama, kalau ada yang mentakyin ini adalah hewan yang apa namanya akan saya sembelih. Misalkan dia punya kambing peliharaan, kemudian dia mengisyaratkan, antum tunjuk ini misalkan hadhihi udhiyati atau sa'udhi bihadhihi asyah, ya. Saya ini adalah hewan kurbanku dan saya akan berkurban dengan hewan kurban ini misalkan. Maka dalam saat itu ibadah kurbannya jadi wajib hukumnya bagi dia. Atau misalkan ada orang yang melazimkan pada dirinya, mewajibkan bagi dirinya untuk bertakarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, tapi dengan cara berkurban. Saya akan mendekatkan diri saya atau saya akan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dia mengucapkan lillahi ta'ala alayya an udhi. Lillahi ta'ala alayya an udhiyah. Ya. Ya, bagi Allah ya, ya saya akan berkurban. Nah, maka ketika dia mengucapkan ya hal seperti itu, ya berarti dia telah bernazar, maka hukumnya wajib kurban itu bagi dirinya. Nah, jadi ibadah kurban itu diwajibkan pada dua hal ini bagi orang yang melakukan hal tersebut. Ya, tapi hukum asalnya sunnah muakkadah. Ini disebutkan dalam kitab fikih manhaji. Bisa dipahami nggak maksudnya? Kalau antum punya hewan kurban, kemudian antum mengatakan saya akan berkurban dengan ini, maka jadi wajib itu. Atau misalkan ya lillahi alayya an udhiyah, ya. Maka itu juga wajib, jadi wajib. Ya. Sama seperti antum melazimkan satu buah ibadah, misalkan saya akan puasa, kalau misalkan saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka itu menjadi nazar bagi dirinya dan itu wajib dilakukan. Karena di antara puasa yang wajib itu apa? Puasa Ramadan, kafarah, dan satu lagi puasa apa? Puasa nazar. Puasa yang dilazimkan atas dirinya. Bisa dipahami ya sebab? Paham ya? Paham Ustaz, Alhamdulillah. Kemudian, sebentar sebelum masuk ke hewan kurbannya. Siapa saja orang yang boleh melakukan ibadah kurban ini? Yang pertama siapa? Ya, syaratnya apa saja? Yang pertama apa? Al-Islamu, ya, fala yukhatibu biha ghairu muslim. Jadi selain muslim, guys. Jadi wajib Islam. Bagaimana kalau orang ya, orang kufar misalkan berkurban, apakah kurbannya sah? Ya enggak sah. Karena syaratnya yang pertama harus Islam. Kemudian apa? Balik dan berakal. Kalau misalkan orang itu tidak balik, tidak berakal, maka kewajiban itu jatuh. Jadi taklif pembebanan syariat ini jatuh bagi. Ya, ini yang pertama, Islam berakal. Itu syarat. Kemudian esok kita masuk ke kemudian hewan kurban apa saja yang boleh dijadikan hewan kurban. Ya, ada tiga ya, ikhwan. Unta, sapi dan kambing. Nah, di situ ada kriterianya ya, ikhwan, ada kriterianya. Ya, kalau unta itu minimal umur 5 tahun, walaupun di sini ada khilaf, ya, walaupun di sini ada khilaf, tapi kita pakai akwal yang rajih yang mu'tamad. Unta itu minimal umur lima tahun. Kalau sapi minimal umur dua tahun. Kalau kambing minimal umur 1 tahun. Kalau domba minimal umur 6 bulan. Domba ini saudaranya kambing ya, jadi bisa juga dijadikan hewan kurban. Bisa dijadikan hewan biri-biri ya, itu sejenisnya.
Nah, ini antara bentuk hewan kurban yang bisa hewan-hewan yang boleh dijadikan kurban. Bagaimana dengan ayam? Tidak boleh. Nah, kemudian hukum yang berikutnya ya ikhwah, berkaitan tentang patungan. Ustaz, kurban itu boleh patungan tidak? Kurban itu boleh patungan, ya. Untuk unta itu boleh maksimal 7, sama dengan sapi maksimal 7. Kalau kambing tidak boleh patungan. Tapi Ustadz, bagaimana kalau misalkan ya permasalahan berkaitan tentang patungan ini dari lembaga? Nah, ini terjadi ya ikhwan. Misalkan antum punya lembaga, murid-murid antum ajarkan untuk berkurban. Jadi mereka patungan ngumpulin duitnya untuk beli satu kambing misalkan. Baru Ya. tahu, saya baru Kemudian tahu. itu dikurbankan. Itu sah nggak kurbannya? Itu terhitung pahala kurban atau apa? Kalau diniatkan untuk lembaga, ya lebih dari 7 orang, misalkan kalau sapi, maka nggak bisa karena maksimal 7. Kalau untuk lembaga apalagi, ya, maka jatuhnya kepada pahala sedekah, tidak pada pahala kurban. Lantas ada juga yang merinci, ya caranya biar sah kurbannya, misalkan satu lembaga itu murid-muridnya patungan, ya, anak-anak itu patungan beli 1 ekor kambing. Maka kambing itu ya itu dijadikan atau diberikan hak kuasa penyembelihannya untuk 1 orang, misalkan kambing itu ya diatasnamakan Pak Wawan misalkan sebagai guru wali kelasnya ya untuk jadi kurban. Ya, nanti ketika berkurban, saya berkurban ini hadali ya, ini kurban dariku ya, diniatkan ini kurban dariku dan Iya. untuk orang yang apa namanya? Yang lainnya ya, misalkan diniatkan untuk wali wali apa namanya? Murid-muridnya. Tapi ada juga Iya. yang mengatakan ya boleh pula pahalanya itu juga diberikan kepada ahlu bait. Maksudnya ahlu bait di sini adalah keluarga yang ada di sana, nggak bisa selain keluarganya. Ada juga yang berpendapat demikian, misalkan kambing itu ya di atas namakan 1 orang, kemudian 1 orang itu meniatkan ini adalah hewan kurbanku dan keluarga yang ada di rumahku. Ada yang mengatakan harus demikian. Nah, tapi ala kulihal, misalkan kalau misalkan seandainya ya itu di atas namakan 1 orang ya tidak sah apa namanya kurbannya atau pahala kurbannya, tapi tetap saja dipotong karena jatuhnya juga nanti jadinya pahala sedekah, bukan pahala kurban. Ya, jadi dagingnya juga nggak apa-apa dibagikan. Allah alam bisawab. Ini kalau misalkan permasalahannya seperti ini dan mungkin antum yang ada di lembaga pernah melihat hal ini. Sampai sini bisa dipahami ya sob? Ini kalau misalkan di kelembagaan ya. Antum kalau pernah nggak terjadi itu? Pernah ya sob? Sering ditemukan ya seperti itu. Baik, kemudian apa saja ketentuan hewan kurban yang boleh dikurbankan? Ya, yang pertama ya yang paling gemuk, yang paling berharga, maksudnya nggak milih yang paling murah ya sebab, yang paling berharga menurut Anda. Kemudian bertanduk warna putih atau mayoritas putih, memilih satu kurban dibanding patungan. Ini kalau antum sanggup semuanya ini ya alhamdulillah. Kalau antum kaya raya, seana maunya sapi sendiri, saya fadl. Nggak apa-apa kalau antum mampu ya. Kemudian kalau antum bisa mencari yang putih, bersih, mengkilat ya, tafadhol kalau antum mau usahakan seperti kambingnya yang disembelih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu gak diwajibkan ya. Jadi warna apapun boleh. Tapi kalau antum ingin benar-benar mengikuti Rasul ya silahkan. Ya ini hewan kurban yang terbaik itu jenisnya ini. Kemudian cacat hewan kurban yang membuat tidak sah. Yang pertama buta sebelah, kemudian pincang, sakit, tidak ada sumsum tulang karena terlalu tua atau kurus. Nah ini di sini anak ingin tafsir. Di sini ana ingin mentafsil kepada antum berkaitan tentang hal-hal ini. Baik, yang pertama, jadi hewan kurban itu yang ada aibnya tidak bisa dijadikan hewan kurban. Kalau antum dapatkan aib pada hewan kurban, maka nggak bisa dijadikan kurban. Tapi aib-aib yang seperti apa yang nggak bisa dijadikan hewan kurban? Ya, yang pertama itu buta sebelah. Tapi di sini dirinci sama oleh para ulama. Jadi jenis aib yang pertama itu apa? Sakit mata. Misalkan sakit mata.
Yang pertama sakit mata. Sakit mata yang seperti apa yang menjadikan hewan itu beraib dan tidak bisa dijadikan apa namanya hewan kurban, tidak boleh dikurbankan. Ya, maksudnya adalah sakit mata yang tampak jelas. Ya, sakit mata yang tampak jelas. Ini anak ringkas dari talfisan ini ya, Ikhwa ya. Ya, di sini mimma takun wal mujzi minha. Apa saja hewan yang boleh di apa namanya ini wa yujzi'u minha ya, jamma batra, kemudian wala yujzi'u minha uh, kemudian bayyinatul marad, bayyinatul aur, kemudian amya, ajfa, arja, hajma. Ini kita talkhis saja biar waktunya cukup ya. Ya maksudnya yang buta sebelah, buta ini yang seperti apa ya. Jadi maksudnya buta di sini kita rinci. Sakit mata yang tampak jelas. Maksudnya sakit mata yang tampak jelas itu seperti apa, Ustaz? Sakit mata yang tampak jelas itu adalah yang pada pupil matanya itu ada bintik putih. Di pupil matanya, sebab itu ada bintik putih sehingga menghalangi cahaya masuk ke dalam matanya. Jadi dia nggak lihat, buta dia. Kalau ada bintik putih di pupil matanya, itu menyebabkan hewan itu nggak bisa melihat cahaya, cahaya itu nggak bisa masuk ke matanya, dia nggak bisa ngelihat, jadi buta. Nah, hewan yang seperti ini, ya, itu nggak boleh dijadikan hewan kurban. Tidak, Bu, tidak boleh. Atau yang kedua, itu buta sebelah. Buta sebelah itu, maksudnya buta apa? Sebelah itu apa? Hilang matanya. Hilang satu mata. Maka yang seperti ini juga nggak boleh dijadikan hewan kurban. Ya. Yang pertama sakit mata yang nampak jelas, yaitu ada bintik putih di pupil matanya sehingga cahaya terhalang darinya. Kemudian matanya buta satu atau hilang satu. Kemudian yang ketiga itu buta buta permanen. Ya, buta permanen ya tiga aib ini ya pada mata yang ada pada mata itu tidak boleh dijadikan hewan kurban atau tidak boleh dikurbankan. Paham? Bagaimana kalau amsya atau aswa ini? Bagaimana kalau ya amsya itu maksudnya eh dia ngelihat tapi penglihatannya lemah ya. Tiga ini nggak boleh, sorry, tiga ini nggak boleh dijadikan hewan kurban. Aib, karena aib. Tapi kalau misalkan penglihatan matanya itu apa? Lemah penglihatan. Amya. Amsya atau amya. Al-amsya atau al-amsya atau al-ashwa, afwan, al-ashwa. Ya. Maka al-amsya atau al-aswa, maka di sini apa? Hukumnya apa kalau lemah penglihatan ya, sebab ya lemah penglihatan dan biasanya lemah penglihatan ini mereka nggak bisa melihat sesuatu di malam hari. Maka yang poin yang yang keempat ini masih diperbolehkan kata para ulama untuk dijadikan hewan kurban. Paham tuh sampai sini? Ya, ini menurut Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, lemah penglihatan itu masih boleh dijadikan hewan kurban. Paham sampai sini, Ikhwah? Paham Ustaz. Oke. Kemudian bagaimana Ustaz kalau misalkan hewan kurbannya itu hamil. Kalau hewan kurbannya itu hamil. Hamil itu boleh nggak dijadikan hewan kurban nih, Pak? Nah, di sini ada khilaf. Ada khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Adapun yang tidak memperbolehkan, yang mu'tamad itu adalah mazhab Syafi'i, itu yang nggak memperbolehkan. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu nggak memperbolehkan. Kalau misalkan hewan kurbannya hamil. Tapi ada pendapat riwayat apa namanya mazhab lain itu membolehkan, ya.
Terus janinnya juga disembelih nggak Ustaz? Nggak perlu. Ya, zakatul apa namanya eh, sembelihan induknya itu sudah mewakilkan sembelihan janinnya. Jadi janinnya nggak perlu disembelih, sudah diwakilkan oleh sembelihan induknya. Tapi kalau yang nggak membolehkan itu mazhab Syafi'i dan yang muhtamad, ya tidak diperbolehkan menurut pendapat yang muhtamad. Ya, jadi Al-Allamah disebutkan Al-Allamah Ibnu Rif'ah itu berpendapat bahwasanya boleh berkurban dengan hewan kurban yang hamil, ya. Kemudian pendapat ini didukung oleh Al-Allamah afwan. Kemudian Anda lupa nama ulama itu. Pokoknya pendapat ini didukung oleh pendapat ulama yang lain dengan catatan, ya, tidak merusak dagingnya baru boleh, ya. Ada yang mengatakan boleh berkurban dengan hewan kurban yang hamil, ya, dengan catatan tidak merusak dagingnya. Wallah alam bisawab. Kalau ambil pendapat apanya dalam mazhab Syafi'i, antum ambil pendapatnya mazhab Syafi'i dan yang muktamad dalam pendapatnya mazhab Syafi'i, yang hamil itu nggak dibolehkan. Tapi kalau pendapat yang lainnya dibolehkan. Wallahu alam bisawab. Kemudian bagaimana Ustadz kalau misalkan hewan kurbannya baru saja melahirkan? Yang baru selesai melahirkan, ya ini diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Hukumnya diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban atau disembelih, ya. Dan ini juga disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, ya. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj bahwasanya hal itu diperbolehkan. Dalam kitab mazhab Syafi'i, hewan yang baru saja melahirkan itu apa? Boleh dijadikan hewan kurban. Kayak itu ya, sholat. Kemudian ada lagi yang mengatakan penyakit yang lainnya seperti penyakit kulit, penyakit kudis, ya, penyakit kulit yang berbahaya itu walaupun sedikit dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian al-haima itu gila. Nah, bagaimana kalau hewan kurbannya gila, Ustaz? Nah, kalau gila dalam mazhab Syafi'i juga tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Gilanya itu seperti apa? Ini mungkin ya peternak kambingnya atau peternak hewan yang tahu mana hewan yang gila atau tidak. Ya, misalnya makanya ada yang menyebutkan ada yang menyebutkan para ulama biasanya hewan kurban yang gila itu atau hewan yang boleh untuk dikurbankan yang gila itu ketika ia tidak berkumpul dengan kawanannya, itu suka lari sendiri, ya, bertingkah apa namanya berbeda dengan rombongan kawanannya yang lain, ya, itu maka dikatakan gila. Maka ketika antum tahu hewan kurban itu gila, hewan yang boleh dikurbankan itu gila, maka itu nggak boleh lagi jadi hewan kurban. Kemudian di situ dikatakan, di sini dikatakan pincang. Pincang seperti apa? Ya, kepincangan di sini yang nggak yang dikatakan nggak boleh dijadikan kurban itu adalah pincang yang tampak jelas. Seperti apa? Dan itu bisa dilihat kata para ulama. Kalau misalkan antum lihat hewan itu pincang, kemudian dia tertinggal oleh rombongannya ketika berjalan, ya itu sudah dikatakan pincang yang tampak jelas, maka yang seperti itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Itu ya, ikhwan. Kemudian ada sakit yang tampak jelas, kurus yang terlihat jelas, ya misalkan hewan kurban itu juga nggak boleh dijadikan hewan kurban. Bahkan ada yang mengatakan apa? Hewan yang kehilangan seluruh giginya sejak lahir, terseluruh giginya tidak dari lahir. Misalkan setelah lahir giginya masih ada, kemudian tiba-tiba ada insiden giginya hilang semua. Ya, walaupun yang seperti itu tidak merusak dagingnya, gigi hilangnya seluruh gigi itu tidak merusak daging dari hewan tersebut, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Karena itu termasuk bentuk aib atau cacat. Ya. Tapi kalau misalkan hewan kurban itu terlahir memang tanpa gigi, ketika dia lahir benar-benar nggak punya gigi, sampai dia besar nggak punya gigi, sampai 6 bulan atau sampai setahun dia nggak punya gigi, maka dalam hal ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Yang nggak diperbolehkan itu misalkan lahir ada gigi, dan ketika sudah besar giginya hilang. Itu ya, Pak. Ya, kehilangan gigi tidak dari lahir itu apa?
tidak diperbolehkan. Tapi kalau tanpa gigi sejak dia lahir itu diperbolehkan. Kemudian kehilangan gigi, kehilangan sebagian gigi, ya, tidak sejak lahir itu juga diperbolehkan. Diperbolehkan. Jadi yang nggak diperbolehkan itu kalau misalkan seluruh giginya hilang, tidak ada yang tersisa, ya, tidak sejak dia lahir itu tidak diperbolehkan. Kemudian kalau lahir tanpa tanduk gimana Ustaz? Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Kalau tanduknya patah bagaimana Ustaz? Juga diperbolehkan. Itu diperbolehkan kalau tanduknya patah. Kecuali misalkan tanduknya patah menyebabkan dagingnya itu bermasalah, maka itu juga itu yang nggak dibolehkan. Tapi selama patahnya tidak menyebabkan mudarat pada dagingnya, maka tidak apa. Ustaz, bagaimana kalau misalkan di kebiri itu disteril hewan kurbannya, boleh nggak? Nah, di dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Kalau misalkan lahir tanpa telinga, dalam mazhab Syafi'i apa? Tidak diperbolehkan. Itu ya, Pak. Kalau lahirnya sebagian telinganya tidak ada, sebagiannya saja. Ya, dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Ya. Dan banyak lagi sebab. Banyak lagi nanti kalau misalkan ada yang kurang bisa ditanyakan ya. Oh ya, yang sering ditanyakan itu, kalau misalkan hewan itu terlahir tanpa ekor, ya, tanpa kantung susu, gimana? Juga diperbolehkan. Bagaimana kalau kemaluannya besar sebelah Ustaz? Biasanya ada yang tanya gitu ke kita itu. Kan hewan yang jantan itu punya punya apa namanya? Kelamin ya. Itu besar sebelah. Testisnya ya, testis apa namanya? Itu boleh nggak? Itu boleh ya. Itu boleh. Tapi kalau terkadang ada juga yang agak sensitif, tetap pengennya yang sempurna semuanya, bagus semuanya, maunya seperti itu. Tapi kalau lihat syariat ya boleh saja dikurbankan. Nanti bisa ditanyakan ya soalnya berkaitan cacat hewan kurban ini, mana yang boleh atau tidak. Baik. Kemudian ini sudah nih sobat ya, telinga sobek, lubang terpotong, tanduk patah atau retak, ekor terputus atau sebagian dan seluruhnya, ya. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i, ya, kalau terpotong sebagian, afwan, kalau terlahirnya tanpa ekor, ya dari lahir memang nggak punya ekor itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan terpotong, misalkan lahir ada ekornya dia, tapi kemudian ketika dia apa namanya hidup, ketika sudah lahir terpotong, nah itu yang tidak terbolehkan termasuk cacat. Nah, kemudian ini tanglir, cuma punya satu biji kemaluan, itu juga tidak, itu termasuk aib. Ya, yang ana maksud tadi kalau misalkan ada dua biji kemaluannya, cuma satu besar satu kecil, ya, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau emang satunya nggak ada, satunya ada, ini termasuk aib. Kemudian kapan waktu penyembelihan? Waktu menyembelih hewan kurban itu setelah salat Idul Adha sampai kapan? Sampai hari tasyrik ke-12 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Itu batas waktu menyembelih hewan kurban. Ini di antara aturan menyembelih ya, ikhwan. Ya, hewan yang harus disembelih harus hewan yang hidup, nggak boleh yang sudah jadi bangkai, yang sudah mati itu disembelih. Ya, jadi masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan ya, tidak dalam keadaan sudah mati baru disembelih. Nah, apa saja syarat-syarat penyembelihan aturannya ya? Yang pertama adalah berakal ya. Tadi sudah kita jelaskan. Berakal laki-laki maupun perempuan sudah balik ataupun belum balik asalkan sudah tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian yang menyembelih harus orang muslim atau ahlul kitab, yaitu Yahudi Nasara. Ya, itu karena diterima sembelihan ahlul kitab. Ya. Kemudian ketika menyembelih itu menyebut nama Allah ya, dan doanya biasanya apa? Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian bisa antum tambahkan hadali ya. Ini hadali ini dariku untukmu
Dan antum juga bisa niatkan, ini adalah hewan kurbanku, aku niatkan pahala kurbannya ini untuk keluargaku satu rumah, itu boleh, walaupun kambing. Ya, memang dia yang berkurban, tapi pahalanya diniatkan untuk dia dan keluarganya, itu boleh. Ya, kemudian ini antum sudah paham ya syarat-syarat untuk menyembelih ya, menggunakan alat pemotong ya, yang tajam ya, tidak boleh yang tumpul ya, tidak boleh menggunakan benda-benda tumpul ya. Kemudian berbuat baik terhadap hewan, ini kadang yang diabaikan. Ketika hewan itu disembelih, hendaknya yang hewan kurban yang lainnya itu disembunyikan, jangan melihat saudaranya atau kawannya disembelih. Jadi ketika menyembelih, dia dibawa ke tempat yang sendiri agar kawanannya tidak melihat. Kemudian di antara sunnahnya pula Pak, memiringkan hewan itu ke sebelah kiri, ya. Kemudian memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Jadi dibaringkan ke arah kirinya. Ya, terus ada yang mengatakan menghadap kiblat juga. Menghadapkan hewan itu ke arah kiblat, dijatuhkan ke sebelah kiri. Jadi kaki kirinya dijatuhkan ke sebelah bagian kiri tubuhnya. Kemudian membaca tasmiyah dan takbir, Bismillah wallahu akbar, kemudian langsung disembelih ya, langsung disembelih. Nah, ini ucapan ketika menyembelih ya, Bismillah wallahu akbar, Allahumma taqabbal ya, misalkan Allahumma taqabbal minni ya, atau Allahumma taqabbal min fulan ya, siapa yang hendak berkurban. Hadza minni ya, ini dariku dan pahalanya untuk anggota keluargaku juga boleh. Kemudian apa saja penyaluran kurban ya yang tidak dibolehkan? Yang tidak dibolehkan itu apa? Tidak boleh dijual apapun, walaupun kulitnya tetap nggak boleh dijual ya. Kulitnya nggak boleh dijual. Gimana caranya kalau kulit harus dibagikan? Sudah bisa diberikan kepada satu orang. Ya, intinya nggak boleh dijual. Atau bisa juga disedekahkan kepada fakir miskin atau yang butuh. Intinya kulit nggak boleh dijual. Nah, ini ada terobosan bagus ya, sobat. Antum pernah lihat Muhajir ya? Muhajir Project punya Ustaz. Apa namanya? Nuzul Zikri. Itu kulit-kulit hewan kurban itu diolah menjadi tas atau menjadi apa namanya? Pokoknya diolah menjadi bahan baku ya, seperti tas dan seterusnya. Kemudian itu dikasih gratis ke siapapun tanpa dipungut biaya. Nah, itu diantara terobosan yang bagus ya, Pak ya. Terobosan yang bagus karena nggak boleh ada yang dijual. Nah, tidak boleh mengupahi jagal dari hasil kurban. Ya, dari hasil kurban nggak boleh mengupahi jagal. Nah, kemudian pembagiannya bagaimana? Nah, ini kalau kita lihat mazhab Syafi'i, ya, itu dibagi tiga. Sepertiganya untuk sahibul kurban, sepertiganya disedekahkan kepada fakir miskin, ya, sepertiganya juga bisa diberikan kepada orang kaya. Kalau diberikan kepada non muslim, ya kalau misalkan seluruh kaum muslimin sudah mendapatkan, ya kemudian ada kelebihan bisa diberikan kepada non muslim ya. Dan kami yang hidup di Bali pun melakukan hal itu ya, Ikhwan. Di antara bentuk untuk syiar ya, untuk syiar menjaga apa namanya kebaikan kaum muslimin di negeri ini ya. Kalau misalkan seluruh kaum muslimin sudah dapat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian ya Ikhwan, kemudian berkaitan tentang apa ini? Baik, mungkin ada yang bertanya, tafadhol Ikhwan yang ingin bertanya. Nah, Ustaz, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, Eh, apakah kurban disunahkan untuk setiap orang yang tinggal di rumah, seperti ayah dan anak-anaknya, meskipun mereka mampu untuk menyembelih kurban atas dirinya masing-masing, atau kurban itu cukup terhadap orang yang wajib menafkahi mereka, Ustaz? Tidak, sampai masing-masing dari mereka kalau mampu bisa berkurban. Misalkan satu kambing, misalkan si anak punya duit, dia ingin berkurban untuk satu kambing. Nah, kambing itu untuk kurban dirinya, tapi pahalanya bisa diniatkan untuk satu orang yang ada di rumahnya. Paham? Misalkan antum nyembelih kurban, antum berkurban dengan satu ekor kambing. Ini kurban milik saya. Ada minni dari saya. Tapi saya niatkan pahalanya ini, ya keberkahan kurbannya ini untuk satu keluarga saya. Itu boleh. Dan tidak dibebankan hanya kepada kepala keluarga, enggak.
Paham tuh? Karena syaratnya apa? Ya, kalau antum muslim, antum balik, antum akil, antum boleh berkurban. Ya tidak disyariatkan harus kepala keluarga di sana. Ada ya, Syekh? Sudah terjawab atau belum? Nah, Ustaz, alhamdulillah. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Ayo, baik. Ada lagi sebab? Nah, kemudian yang biasanya terjadi, Ustadz boleh nggak menggabungkan niat akikah dengan kurban? Nggak boleh ya, ikhwah. Harus dipisah. Kalau antum mau akikah ya akikah, tapi kalau antum mau kurban ya kurban. Mana yang lebih afdal, Ustadz, kurban atau akikah? Kalau kita lihat keutamaan hari Dzulhijjah, yang ditekankan yang kurbannya ya, ikhwah. Kurban yang antum niatkan untuk kurban. Adapun akikah ya, kalau antum mau beli kambing sendiri untuk niatkan satu untuk akikah, yang satu untuk kurban ya tafadhol. Tapi karena syariat kurban itu adanya di 10 hari bulan Dzulhijjah, afdaliyahnya ya antum niatkan untuk kurban. Kalau antum punya kelapangan rezeki, antum bisa sekalian akikah di sana. Tapi dengan hewan kurban yang berbeda ya. Nggak boleh satu kambing untuk diniatkan untuk akikah dan kurban, nggak bisa. Kecuali antum beli dua kambing, satunya untuk akikah, satu untuk kurban, nggak masalah. Tapi kalau dilihat mana yang lebih afdal, Ustaz, saya punya uang cukup untuk beli satu kambing, Ustaz, atau dua kambing. Tapi saya belum akikah anak saya. Mana yang diutamakan? Karena itu adalah bulan Dzulhijjah, so, yang mengutamakan kurbannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi sebab? Ana Ustaz, ini apa Ustaz sebelumnya? Uh, Bagaimana hukum untuk berkurban yang diniatkan kepada orang yang telah meninggal tanpa wasiat Ustaz? Enggak, insyaallah. Nah, ghairu masyru'. Kan ada yang sudah meninggal antum kurbankan gitu. Nggak bisa ya sebab antum belikan satu kambing. Ini yang berkurban si fulan al-mutawaffah rahimahullah. Nggak bisa. Kecuali antum berkurban atas diri antum, tapi pahalanya diniatkan pula untuk diri antum dan yang meninggal tadi. Mungkin itu bisa. Tapi kalau yang sudah wafat, ya itu berkurban nggak bisa ya. Karena kan sudah wafat. Tidak ada taklif lagi bagi dia. Tidak ada pembebanan lagi atas dia syariat kurban karena sudah wafat. Paham dong? Ya Ustaz, berarti apa uh, pahalanya bisa jadi sedekah ya Ustaz? Bisa, antum tetap antum yang berkurban atas nama antum, antum niatkan pahalanya untuk si fulan boleh. Tapi kalau antum kurbankan, ya kurban ini ya antum beli hewan kurbannya atas namanya si fulan yang sudah wafat, nggak bisa itu. Paham dong? Wallahu a'lam Nah, bishawab. Wallahu a'lam bishawab. nah Ustaz, syukran jazakumullah khair. Sudah wafat itu, sebab nggak di orang wafat sudah nggak ditaklif beban syariat lagi, orang sudah wafat, sudah wafat. Bagaimana kalau dikiaskan dengan puasa ya saat bisa di apa namanya dikiaskan dengan puasa ya dengan badal haji ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada juga ya pendapat yang apa namanya membolehkan itu dengan kias tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada juga yang berpendapat demikian. Tapi kalau anak secara person yang pribadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Nah, tafadhol. Tafadhol ya, Syekh. Jadi gini Tad, kalau kan syarat berkurban itu apabila sudah ada hewan kurbannya, dia tidak boleh memotong kuku dan rambutnya. Nah, Ya, itu apakah berlaku untuk satu keluarga itu atau gimana Ustaz? ya. Yang berkurban, yang punya hajah kurban itu siapa? Di Kalau antara keluarga antum, misalkan. misalkan si suaminya, terus kemudian apakah keluarga tidak boleh memotong Ya, kuku dan rambut? kurbannya apa dulu? Kalau misalkan
kurbannya sapi, satu keluarga di rumah itu patungan untuk satu sapi, misalkan 7 orang patungan untuk satu sapi, ya seluruh satu rumah itu nggak boleh potong tangan atau potong kuku atau rambut. Tapi kalau misalkan kambing satu yang punya niat kurban itu suaminya, maka istri anaknya nggak apa-apa potong potong kuku atau rambut, kan yang berkurban suaminya. Oke, siap-siap. Syukran, Ustaz. Bahkan di dalam kitab ya apa namanya Minhaj At-Talibin itu dikatakan ya kaitan dengan pertanyaan antum tadi. Wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi ithnihi wala 'an mayyitin illam yusi biha. Tidak sah berkurban untuk orang lain yang masih hidup ya tanpa seizinnya, dan tidak juga untuk orang yang telah meninggal dunia apabila tidak berwasiat untuk dikurbani. Ini disebutkan dalam kitab Nawawi. Bagaimana kalau berwasiat? Kalau kita lihat dari secara zahir, mafhum mukhalafahnya. Berarti kalau diwasiatkan boleh, ya, boleh. Tapi ada juga yang mengatakan walaupun wasiat tetap nggak boleh karena dia sudah tidak ada beban taklif syariat karena sudah wafat. Itu insya Allah. Syukran, syukran. Makanya ada pendapat yang membolehkan mengkurbankan orang yang sudah mati, ya. Ada juga yang tidak. Allah alam bisawab, itu terserah pilih pendapat yang mana ya. Ada pertanyaan lagi sebab? Ana Ustaz. Kalau misalkan kita berkurbannya di Palestina atau misalkan di Afrika atau mungkin tidak di tempat kita masing-masing, apakah dan tidak dilihat secara langsung oleh kita, apakah itu boleh Ustaz dan masih Ya, dinilai sedekah atau sebenarnya, kurban? sebenarnya antum berkurban di daerah manapun boleh, walaupun tidak di daerah tempat antum tinggal. Tapi tapi apa anjurannya itu didahulukan yang lebih dekat terlebih dahulu. Ya, dianjurkan yang lebih dekat lebih dahulu. Tapi kalau kita bilang boleh dan tidak bolehnya boleh ya. Boleh untuk bersedekah di luar negeri pun boleh. Tapi kalau misalkan caranya gimana? Kalau antum mau menggabungkan keutamaan semuanya, kalau antum punya uang lebih, antum bisa kurban di tempat yang berbeda, di tempat antum dan di tempat lain. Nah, itu lebih utama lagi. Nah, Ustaz, syukran. Jazakallah khair. Berkaitan tentang tadi si mayit tadi sebab ya, kalau di dalam kitab Mazhab Syafi'i, kalau misalkan dia berwasiat, ya, dia berwasiat sebelum wafatnya untuk berkorban, maka dikorbankan. Tapi kalau tidak berwasiat, maka tidak perlu ya dikorbankan. Ya, jadi ada di situ ya. Makanya ada pendapat di kalangan mazhab Syafi'i ya, di kalangan sendiri mazhab Syafi'i juga dikatakan demikian. Ya, jadi dibolehkannya kalau ada wasiat, itu pendapat yang dikuatkan. Boleh, tapi kalau ada wasiat. Tapi kalau nggak ada wasiat, nggak boleh. Kalau Ustaz mau Nah, tanya Ustaz, tafadhol. itu berarti kalau seperti badal haji itu juga sama ya, Ustaz? Kiaskan gitu. Karena Hmm? sudah tidak ada beban taklif bagi orang yang sudah wafat. Nah, ada yang mengkiaskan ke situ ya, ada yang mengkiaskan ke situ. Tapi hanya saja kalau dalam kitab apa namanya di pendapat mazhab Syafi'i itu ada pengikatnya yaitu wasiat. Kalau dia mereka dia yang sahibul hajat itu berwasiat ya, itu maka dikurbankan. Kalau tidak berwasiat maka tidak ada kewajiban. Ya tidak boleh. Makanya dikatakan apa dalam kitab Kifayatul Ahkam, wala yajuzu 'anil mayyiti 'alal asah illa an yusa biha. Tidak boleh kurban itu diniatkan atas nama mayit menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat ulama Syafi'iyah. Ya, jadi dibolehkannya hanya ketika ada wasiat. Tapi ada juga pendapat ukilan yang lain.
Wallahu a'lam bishawab ya. Afwan Ustaz, mau nanya lagi. Nah, Jadi kan kalau dalam mazhab Syafi'i kan diperbolehkan bagi orang yang telah meninggal untuk hmm. untuk berkurban dengan adanya wasiat. Nah, itu pahalanya itu dihitung sebagai pahala berkurban atau sedekah, Ustaz? Bisa ada juga yang mengatakan terhitung pahala kurban, ada yang mengatakan terhitung pahala sedekah. Makanya di kitab dalam kitab Al-Majmu' dikatakan apa? Lau dhahha an ghairihi bi ghairi itsnihi lam yaqa anhu. Seandainya seorang itu berkurban untuk orang lain tanpa seizinnya, maka tidak bisa. Misalkan antum mengorbankan ibu antum tanpa seizin ibu antum. Dalam di dalam kitab Majmu' tidak bisa. Wa amma tadhiyah anil mayyit faqad atlaqa Abul Hasan Al-Abbadi jawazaha li'annaha darbun minas sadaqah was sadaqatu tasifu anil mayyit katanya. Wa tanfa'uhu wa tasilu ilaihi bil ijma'. Ya, adapun berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka Abul Hasan Al-Abbadi itu membolehkannya secara mutlak karena termasuk sedekah. Dan padahal sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia itu sah, bermanfaat untuknya dan pahalanya bisa sampai kepadanya sebagaimana ketetapan ijma para ulama. Tapi ya sebab di kalangan mazhab Syafi'i itu sendiri ini ada khilaf dan dikuatkan itu pendapat yang tadi yang pertama, ya. Kalau ada wasiat, kalau ada wasiat. Tapi kalau antum lihat fatwanya Al-Lajnah Ad-Daimahnya apa namanya para ulama Saudi, lajnah apa namanya Ad-Daimah kayak UI-nya ya, UI-nya Saudi. Itu mengatakan apa? Para ulama itu sepakat masih disyariatkan ya apa namanya hal tersebut apa namanya bagi si mayit itu untuk berkurban ya dikurbankan oleh walinya misalkan karena itu termasuk sedekah jariyah sedekah jariyah sehingga apa ya emang pahalanya sedekah jariyah ya sehingga boleh berniat kurban untuk mayit ya boleh niat kurban untuk mayit dan ini dilandasi oleh sabda Nabi yang mengatakan idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam itu mati, maka terputus amalannya kecuali tiga. Di antaranya apa? Shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Dan berkurban atas nama si mayit itu termasuk bentuk apa? Di antara makna atau di antara apa? Termasuk dari bagian sedekah jariyah. Dan di dalamnya terdapat manfaat untuk orang banyak sehingga dia masih masuk bagian dari shadaqatun jariyah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga boleh. Salah Rasulullah qabla an nakhtim. Ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Terakhir tanya lagi. Nah, nah, Tadi yang soal poin larangan mengupah jagal dengan hasil kurban itu bisa diperjelas lagi gak? Maksudnya gimana? misalkan hasil kurbannya dari dagingnya yang disembelih itu dikasihkan ke jagal. Nah, caranya sebab caranya ngasih jagal itu antum keluarkan dari uang yang tidak antum gunakan untuk kurban. Misalkan antum uang dari hasil yang lain untuk bayar si jagal. Itu nggak masalah ya. Kalau antum misalkan memang ingin menyewa jagal untuk memotongnya. Tapi afdalnya antum potong sendiri, tapi nggak bisa potong Ustaz. Antum bisa nyewa tenaga orang. Antum bayar dengan uang yang antum gunakan bukan untuk uang yang antum niatkan untuk berkurban. Dan antum nggak boleh ngupahi, itu Pak nanti saya bayar pakai gini kulitnya. Nanti nggak boleh, soalnya sama dengan antum jual, antum ngupah. Paham tuh? Kalau akadnya diganti selain upah bisa, Ya gimana? misalnya diganti dengan hibah atau mungkin sedekah. Biasanya tukang jagal jarang mau ya seperti itu, soal. Tukang jagal mintanya duit biasanya. Wallah alam bishawab. Kalau antum mau menghibahkan kemudian dia ridho,
Nggak masalah itu. Tapi kalau dengan cara tadi nggak. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz, Tapi Ahsanallahu ilaik. biasanya kalau di Indonesia ya, Pak. Di Indonesia kalau biasanya kalau sudah di kelembagaan biasanya ada tukang potongnya tanpa upah biasanya. Biasanya ada yang demikian. Saya jawab kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan. Ya sudah hampir 2 jam. Ya, semoga bermanfaat dari apa yang kita sampaikan. Sudah nggak ada pertanyaan lagi. Nah di sini panitia kurban itu juga dapat hewan kurban ya sebab. Ini kalau misalkan antum hewan jagal kurbannya itu antum nggak manggil memang tukang potongnya, dia tukang potong itu nggak ngurusi apa namanya mencacah dagingnya, menimbang dagingnya dan sebagainya ya. Terkadang biasanya kalau di tempat kami dia mintanya duit. Yang hewan-hewan jagal seperti itu mintanya duit. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau panitia kurban apakah mendapatkan daging, berhak mendapatkan daging ya berhak saja mendapatkan hal itu ya. Berhak saja mendapatkan hal itu. Ya karena kan hewan kurban itu pertiganya untuk sahibul kurban, pertiganya lagi untuk yang lainnya yang membutuhkan. Jadi itu atas hak antum sebab antum memberikan daging itu ke siapa. Afwan Ustadz mau tanya, Nah, jika misalnya dia kan kulitnya itu dijual Ustadz, lalu nah di uang hasil penjualannya itu dibagikan lagi ke orang yang membutuhkan, itu bagaimana Ustadz? nggak boleh, wah dijual itu kayak gitu nggak boleh dijual sama sekali, nggak boleh karena Oh, nggak satu syukran. pun kan bahkan bulunya pun nggak boleh antum jual. Jadi itu makanya yang salah satu terobosan yang bagus itu kayak apa namanya idenya Muhajir Project punya Ustaz Nuzul Zikri itu. Jadi kulit hewan kurbannya itu nggak dijual, itu diolah ya dibuat tas ya kemudian dibuat apa lagi tas selempang dan itu dibagikan ke kaum muslimin sehingga bermanfaat yaitu tanpa dipungut biaya jadi dibagikan gratis cuma-cuma gitu cuma kulitnya sudah diolah jadi tas ya yang selempang itu ide bagus ya itu dan itu juga baru anak terpikir ide seperti itu. Paham tuh? Tapi kalau Baik, bayarin Ustadz. jasa Syukran. buat buat tasnya itu yang bayarin ya sebab kan yang kita nggak jual kulitnya, kita bayar jasa buatnya. Kulitnya tetap nggak dijual, nggak boleh dijual. So antum kasih ke fulan, kemudian juga nggak boleh. Itu Baik untuk Ustadz, syukran jazakallahu khairan. mungkin nanti antum ada di lembaga dan sebagainya, mungkin punya ide seperti itu nggak apa-apa ya, Pak. Bagus. Nanti kalau kulitnya itu sudah jadi apa namanya, jadi tas dari bahan kulit, jadi itu antum kasihkan ke kaum muslimin nggak apa-apa. Dan ada sebab disebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa itu apa? Amma i'ta'ul jazzar ujratahu min hafala yajib. Adapun memberikan upah tukang jagal dari sebagian kurban, maka nggak boleh. Wa amma i'ta'uhu hadiyah min hafala bas. Tapi kalau misalkan akadnya dijadikan hibah, yang tadi disampaikan kawan antum, kalau dihibahkan sebagai hadiah, itu tidak mengapa. Kalau upahnya itu, ya ini saya kasih upah dari sebagian kurban saya. Nah, itu kalau antum jadikan itu upah, itu nggak boleh. Tapi kalau antum jadikan akadnya hibah, hadiah, bukan upah, nggak apa. Gimana kalau mau ngupahin tukang jagal? Upahnya jangan dari kurbannya, ya, atau upah dari duit antum pribadi, nggak di luar dari uang kurban tadi. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ikhwan, ada pertanyaan? Baik, soal mungkin bisa jelas dipahami, jelas ya. Insyaallah. Jelas, insya Allah Ustaz. Arafah sudah paham ya? Puasa Arafah tadi sudah jelas. Jadi antum Jelas, niatkan jelas, insya besok Allah. Arafah, besok niatkan puasa Arafah. Baik, ya, jangan sampai luput dari melaksanakan itu. Semoga Allah berikan kesehatan, bisa kita amalkan puasa Arafah besok. 1 hari untuk 2 tahun. Ya, kapan lagi? Amin. Ya, 1 hari untuk 2 tahun itu kapan lagi ya? Baik, mungkin ini saja soal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.